Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil penelitian proposal kami dengan judul Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Pantai Padang yang beranggotakan Saya Adam Permana Yuda dengan NIM 22042083. Saya Nadia Prita Yunas dengan NIM 22042233. saya Tasya Rusna Putri dengan NIM 22042332. Saya Masa Febriati Ilahi dengan NIM 22042257. Saya Desi Hanara Purba dengan NIM 22042203. Saya Rifania Primananda dengan NIM 22042299. Saya Amin Firdiansyah dengan NIM 22042024. Baiklah, yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Melsa. Baiklah, materi pertama yaitu tentang gambaran umum lokasi penelitian. Kota Padang merupakan ibu kota Sumatera Barat yang memiliki segudang keindahan alamnya. Salah satu keindahan alam dari Kota Padang sendiri yang menjadi pusat wisatawan adalah pantainya. Di Kota Padang sendiri memiliki banyak pantai, contohnya saja Pantai Padang. Pantai Padang atau yang lebih dikenal dengan Taplau ini terletak di jantung Kota Padang, tepatnya di Kecamatan Padang Barat. Garis pantainya membentang dari daerah Pengurus hingga Muara Batang Arau. Pantai Padang menjadi destinasi wisata favorit karena terletak di tengah kota dan akses menuju lokasi pun cukup mudah. Hingga kini, Pantai Padang menjadi yang berpotensi dikunjungi wisatawan baik lokal maupun internasional. Pantai Padang yang sangat berpotensi tiap harinya dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara karena pantainya yang indah sehingga keindahannya harus didukung oleh kebersihan pantainya yang harus dijaga. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara informan mengenai tingkat umur, tingkat pendidikan, dan jenis kelamin yang dapat dijadikan masukan dalam penelitian ini. Data informan ini diperoleh dari data primer yang dapat dideskripsikan sebagai berikut. 1. Tingkat umur. Data yang dihimpun dari informan diperoleh tingkat umur seperti tampak berdasarkan data yang dihimpun dari informan menunjukkan terdapat tingkat umur di atas 35 tahun sebanyak 5 orang, tingkat umur 20 tahun sebanyak 1 orang. Kondisi ini menunjukkan tingkat umur informan didominasi oleh tingkat umur 35 tahun ke atas yaitu sebanyak 5 orang. 2. Tingkat pendidikan. Data yang dihimpun dari informan diperoleh tingkat pendidikan berdasarkan data dihimpun dari hasil wawancara informan menunjukkan terdapat tingkat pendidikan SMP 2 orang dan tingkat pendidikan S1 2 orang, kemudian tingkat pendidikan S2 2 orang. 3. Jenis kelamin. Data yang dihimpun dari informan melalui hasil wawancara diperoleh jenis kelamin seperti berdasarkan data yang dihimpun dari informan menunjukkan jenis kelamin laki-laki 4 orang dan terdapat jenis kelamin perempuan sebanyak 2 orang. Kondisi ini menunjukkan jenis kelamin informan didominasi laki-laki sebanyak 4 orang. Berikut tabel laporan pencapaian pengurangan dan penanganan sampah tahun 2021 Kota Padang dan 2022. Ciri keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Keterlibatan masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pengelolaan dan perencanaannya dilibatkan dalam pengelolaan masyarakat sendiri tentang apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Masyarakat akan memiliki rasa sadar dalam melakukan pengelolaan yang baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Sampah merupakan sesuatu yang telah terbuang begitu saja dan umumnya sampah merupakan sumber masalah bagi lingkungan. Menurut laporan Bank Dunia, jumlah sampah padat di laut dunia akan terus naik sebesar 70% tahun ini hingga tahun 2025. Dari 1,3 miliar ton per tahun menjadi 2,2 miliar ton per tahun. Mayoritas kenaikan terjadi di kota-kota di negara berkembang. Faktor-faktor yang menyebabkan penumpukan sampah di kawasan pantai yaitu yang pertama, kurangnya kesadaran dari masyarakat sekitar dan pengunjung atau wisatawan. Masyarakat sekitar pantai atau pengunjung yang tinggal di sekitar Pantai Padang tentunya melakukan aktivitas di sekitar pantai dan pastinya juga mengkonsumsi makanan. Dengan adanya hal tersebut tentunya akan menghasilkan sampah. Terlepas dari sudah disediakannya tempat sampah, masyarakat mayoritasnya tidak sadar begitu penting untuk membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan. Karena kelalaiannya ataupun mungkin dengan sengaja sampah dibuang begitu saja di sekitar pantai tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi.
Yang kedua, kurangnya tempat sampah yang disediakan. Kawasan pantai pasti banyak pengunjungnya, apalagi kawasan pantai yang didukung dengan daya tarik yang sangat indah. Secara otomatis wisatawan akan tertarik dan menikmatinya. Dengan adanya hal tersebut, sebaiknya pengelola kawasan pantai setempat juga menyediakan tempat sampah yang memadai agar sampah tidak tercecer dan menyebabkan penumpukan. Untuk saat ini di kawasan pantai masih minim untuk ketersediaan tempat sampah, sehingga sampah-sampah banyak yang dibuang sembarangan di sekitar pantai. Yang ketiga, sampah rumah tangga sekitar kawasan pantai. Sampah yang menumpuk di kawasan pantai disebabkan juga dari faktor rumah tangga warga sekitar pantai, sehingga banyak sampah yang dihasilkan dari berbagai faktor lingkungan dan membuat penumpukan sampah di kawasan pantai. Dengan adanya penumpukan sampah di kawasan pantai, maka secara otomatis pemandangan sekitar pantai juga terganggu. Penyebab sampah yang selalu terlihat menumpuk di sekitar kawasan Pantai Padang juga disebabkan oleh limbah-limbah rumah tangga masyarakat yang berasal dari sungai-sungai di Kota Padang, yang pada akhirnya sampah-sampah tersebut bermuara ke kawasan Pantai Padang. Selain kurangnya kesadaran masyarakat sekitar dalam pengelolaan sampah di kawasan pantai, kurangnya kesadaran dari pengunjung atau wisatawan yang berkunjung ke Pantai Padang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Yovika Putra sebagai Kasih Komunikasi Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Beliau mengatakan, hasil wawancara kami kepada Dinas Lingkungan Hidup adalah keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang masih kurang dalam menjaga kebersihan sekitar kawasan Pantai Padang. Diperlukannya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat sehingga apa yang kita inginkan bersama bisa tercapai dengan baik. Selanjutnya, komentar dari ini selaku informan pengunjung Pantai Padang. Menurut saya pribadi, sampah-sampah yang berserakan di Pantai Padang ini sangat mengganggu penglihatan dan juga sangat mengganggu kenyamanan saya sebagai pengunjung di sini. Selanjutnya dari DK mengatakan yang pertama sangat mengganggu pemandangan dan juga mengganggu ekosistem laut. Selanjutnya itu dari Heri Hadi. Menurut saya kalau penanganan sampah yang ada di sepanjang laut ini sudah bagus. Cuman masalahnya sekarang yang ada di pinggir pantai itu. Pinggir pantai itu sebetulnya bukan sampah yang berasal dari para pengunjung, tapi itu sampah yang berasal dari hulu. Masyarakat yang tinggal di hulu sungai yang membuang sampah ke sungai. Ditambahkan komentar dari John selaku informan masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang kaki lima di sekitar Pantai Padang mengatakan, tanggapannya yang kurang enak juga pengunjung atau masyarakat yang duduk di sekitar Pantai Padang tidak enak melihat sampah yang berserakan. Hasil wawancara kami dengan masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang kaki lima di sekitar kawasan Pantai Padang dapat disimpulkan bahwa masyarakat dan pengunjung sangat merasa dan tidak nyaman akan permasalahan penumpukan sampah di sekitar kawasan pantai. Dari wawancara dari beberapa informan di atas juga dapat disimpulkan bahwasanya kemauan masyarakat sendiri belum ada untuk terlibat dalam pengelolaan sampah pantai. Jika hanya mengandalkan para petugas kebersihan atau petugas angkutan sampah, itu tidak akan menyelesaikan permasalahan penumpukan sampah di Pantai Padang. Seperti yang telah kami wawancarai dengan informan Roni sebagai petugas angkutan sampah, yang dapat disimpulkan bahwa informan tersebut terkadang mengalami kewalahan akan setiap harinya mengangkut sampah di sekitar Pantai Padang. Walaupun beliau dibantu oleh para petugas angkutan sampah lainnya, tetapi beliau sangat menyayangkan sikap tidak bertanggung jawab baik itu dari pengunjung atau wisatawan yang akan berkunjung ataupun masyarakat sekitar yang bertempat tinggal di sekitar kawasan Pantai Padang. Hasil wawancara kami dengan beliau yang bertugas mengangkut sampah di sekitar Pantai Padang dapat disimpulkan beliau yang melakukan tugasnya mengangkut sampah di Pantai Padang dibagi menjadi dua shift, yaitu shift pagi dan shift siang, di mana shift pagi dimulai pukul 7 pagi hingga pukul 12 siang, lalu akan dilanjutkan dengan shift siang dari pukul 1 siang sampai pukul 5 sore hari. Beliau pun menambahkan jika bertugas di shift siang, kelas sampah yang diangkutnya akan lebih banyak daripada sampah yang diangkut pada shift pagi. Selanjutnya, komentar dari Yovika Putra sebagai Kepala Kasih Komunikasi Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup. Hasil wawancara yang kami dengan beliau dapat simpulkan bahwasanya untuk program dari pemerintah sendiri dalam mengelola penumpukan sampah di sekitar kawasan Pantai Padang merupakan tanggung jawab dari Dinas Pariwisata yang ditugaskan oleh pemerintahan Kota Padang. Nanti kami dari Dinas Lingkungan Hidup hanya menyediakan sarana-prasarana yang dibutuhkan dalam mengurangi sampah di kawasan sekitar Pantai Padang, seperti tempat-tempat sampah atau petugas-petugas kebersihan. Dinas Lingkungan Hidup sendiri punya program yaitu Aksi Bersih Pantai yang ditujukan dalam rangka mengurangi timbulan sampah di sekitar Pantai Padang.
Seperti komentar dari informan Yovika Putra sebagai Kepala Kasih Komunikasi Lingkungan Hidup mengatakan bahwasanya program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang baru berupa rancangan dan itu belum terlaksana. Harapan kedepannya untuk program yang direncanakan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup dapat terlaksana agar permasalahan sampah tidak menjadi isu yang tidak pernah selesai di Pantai Padang. Akan sayang rasanya, sampah menjadi persoalan yang sulit diselesaikan karena Pantai Padang sendiri sudah menjadi objek wisata yang sangat menarik perhatian wisatawan lokal maupun mancanegara untuk berkunjung ke Kota Padang. Ini merupakan bentuk peningkatan atau sumber pendapatan yang menguntungkan bagi masyarakat Kota Padang. Kesimpulan dari penelitian kami, berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembahasan yang telah dilakukan, maka kami sebagai peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Pantai Padang sudah baik. Hanya saja, kerjasama harus lebih ditingkatkan antara pemerintah terkait dengan masyarakat agar pengelolaan sampah bisa berjalan maksimal dan sesuai dengan apa yang diharapkan bersama baik pemerintah maupun juga masyarakat. Yang kedua, partisipasi masyarakat sebagiannya masih perlu ditingkatkan, sehingga yang masih perlu ditingkatkan keefektifannya pengelolaan sampah dan masih perlu kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat sekitar Pantai Padang sehingga pengelolaan sampah bisa berjalan dengan baik. Karena kalau dilihat dari segi wawancara, hampir semua informan menyampaikan pendapat semuanya belum ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Sekian presentasi dari kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.